Yang pertama kita mendapat keberkahan tentunya, dan yang kedua kita inginnya lulus ya Ibu dan Bapak, amin amin ya robbal alamin. Yang terpenting itu bukan hanya mengikuti saja, tapi adanya niat untuk menambah apa saja, menambah ilmu, baik menambah silaturahmi dan juga menambah yang lain gitu ya, hal-hal positif. Izin share screen untuk semuanya. Saya menyapa dulu ya Ibu Reni. Iya Ibu, cantik sekali. Pulang kerja Bu. Saya kira ada ini apa sih yang baru gitu ya. Sudah standby, luar biasa. Pak Dik-Dik juga katanya dari Cisarua ya Pak ya. Mohon Bu. Ya, saya baru tahu dari Bu Ina kemarin. Aduh, katanya gantiin Bu Santi, katanya saya malu ada Pak Dik-Dik. Lalu berikutnya ada Bu Eva juga, Ibu Ketut, dan juga Ibu Lucy gitu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Ibu dan Bapak? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Bismillah ya, kita mulai. Soal pretest paket 2. Saya perbesar dulu ya. Ini. Nah, sebelumnya mungkin Ibu dan Bapak sedikit ya Pak Andri belum mengenal gitu, kemarin istilahnya kalau Sunda itu rusuhan gitu ya, rusuh karena memang waktunya dan juga ada kendala di laptop saya gitu. Nama saya Ibu dan Bapak Santi Wardani. Saya punya pengalaman sebagai guru pamong di PPG Daljab 2020 melalui tes Kemendikbud oleh LPTK UPI. Lalu guru pamong di PPG Prajab juga satu tahun berikutnya 2021 membersamai ibu-ibu seluruh Indonesia tentunya yang sudah PNS untuk melaksanakan PPG. Lalu saya juga sebagai tutor tim pendampingan konstruksi tes di kabupaten. Lalu saya kemarin baru lulus di grup penggerak Angkatan 4 bersama Pak Andri di PP-nya ya Pak Andri. Lalu terakhir saya akan menjadi pengajar praktik di Angkatan 9 nanti Agustus insya Allah. Lalu nah kita mulai nomor 1 saja ya Ibu dan Bapak supaya tidak waktu itu berjalan gitu, supaya tidak menghabiskan atau menghamburkan waktu. Sudah siap ya, Bu Reni, Pak Dik-Dik? Kalau sama saya mah sersan, serius tapi santai gitu ya. Jadi jangan terlalu dipikirin, aduh kayaknya takut salah gitu, enggak ya. Nomor 1, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry learning, C. Problem solving, D. Picture and picture, atau contextual learning. Wah, ini mah sebagai guru mah sudah wah luar biasa kayaknya. Bu itu mah tinggal ABCD gitu. Wah. Kira-kira jawabannya apa, Ibu Eva? Boleh. Bu Reni juga, saya Bu boleh, mangga. Yang C mungkin ya, Bu. C. C. Kenapa bisa C? Biar flashback ya, mengingat-ingat kembali masa-masa indah sewaktu kita di guru muda dulu gitu ya. Kenapa bisa C, Bu? Memecahkan masalah. Nah, wah Ibu berarti nomor 1 saja sudah bisa memecahkan masalah, memecahkan soal dan ada jawabannya. Betul, Bu. Betul, jawabannya problem solving. Nah, berarti nomor 1 sudah paham ya, Bu ya, apa yang menjadi kata kunci atau poin yang harus di titik bawah gitu atau dikunci ya. Nah, di flashback kembali juga untuk inquiry learning itu anak bisa menemukan sendiri
Jadi bukan menyelesaikan, sebetulnya menemukan sendiri terlebih dahulu bagaimana pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Jadi mampu nantinya meningkatkan rasa ingin tahu dari peserta didiknya itu sendiri. Untuk inquiry ya Bu ya, bagaimana ada sintaknya khusus di inquiry. Lalu untuk role playing sendiri, bermain peran, biasanya ada di mapel bahasa Indonesia. Jadi bermain peran ini memang siswa langsung memerankan atau berakting. Jadi fokusnya nanti kepada masalah-masalah sosial. Biasanya tadi sudah dibilang bahasa Indonesia, bisa juga IPS. Kadang matematika kalau misalkan tidak terlalu ada untuk bermain perannya, memang tidak digunakan pembelajaran role playing ini. Nah, lebih ke problem solving. Nah, untuk picture and picture sendiri, bagaimana kita pembelajaran ini untuk menggunakan media pembelajaran. Jadi kita ulas kembali, picture and picture adalah pembelajaran yang menggunakan media. Jadi media apapun bisa merujuk ke visual ataupun merujuk ke puzzle gitu ya, contohnya dipasangkan ataupun diurut-urutkan. Nah, itu biasanya disebut pembelajaran picture and picture. Untuk contextual learning, mungkin Ibu dan Bapak wah sudah paham Bu untuk kontekstual. Saya mah sudah setiap hari itu KL itu atau CTL katanya boleh. Jadi bagaimana CTL ini nanti di kurikulum Merdeka ini terpakai selain problem solving, yaitu mengaitkan dengan kehidupan nyata. Biasanya kalau dalam pembelajaran itu terjadi di apersepsi. Jadi mengaitkan dulu pembelajaran sebelumnya, kenyataan yang ada di sehari-hari, dan ini tentunya untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dari anak sendiri gitu ya, Ibu dan Bapak. Betul tadi jawabannya, bagaimana problem solving ini mampu menyelesaikan masalah dengan tepat, nantinya juga bisa merangsang perkembangan kemajuan berpikir dari peserta didik ya. Kita menuju nomor 2. Nah, ini sebetulnya agak panjang tapi lumayan bisa dikendalikan gitu ya. Bu Ketut, ayo kita mulai ya. Nomor 2 kita bacakan dulu. Dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tertulis rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Nah, rumusan tujuan yang sesuai dengan indikator tersebut adalah jadi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, apa yang menjadi rumusan tujuan dalam RPP-nya? A. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Yang B-nya, siswa dapat menjelaskan kondisi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Ini dijelaskan dulu. Oh, komponen keras ini berupa input, proses, dan output katanya. Lalu yang C ini, setelah melaksanakan proses pembelajaran, menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar dan mandiri. Oh, kalau tadi secara benar saja, sekarang ditambah mandiri. Yang D, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jadi belakangnya berbeda, tanpa melihat catatan. Lalu berikutnya, setelah melaksanakan proses pembelajaran, melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa input, proses, dan output. Nah, kira-kira mana yang betul? Kalau misalkan di RPP menjelaskan kondisi itu indikator kompetensinya. Yang E. Yang E. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya semuanya E. Ah, saya mau Bu E aja Bu, mending aku cenah alias ngantuk mending ikutin Bu, samain da para ranjang cenah. Ya biarin atuh, hayulah kita jelasin atuh ya. Jadi gini Bu, biasanya
Yang mana? Ayo, Bu Reni. Kayaknya masih mang-mang gitu atau ragu-ragu ya. Kalau nah, Bu Ketuti sedang berpikir biasanya, aduh Bu sebentar. Ini saya perlu konsentrasi khusus. Boleh, nggak apa-apa. Saya tunggu sebentar saja gitu ya. Jadi mana ini yang betul, kayaknya betul semua deh ini. Tapi nggak mungkin nih kalau yang ini katanya gitu ya. Nah, di sini kita lihat Ibu dan Bapak menjelaskan kondisi sistem, menjelaskan rumusan indikator. Kalau misalkan rumusan tujuan itu harus memakai setelah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, itu berarti kalau yang A dan B sudah salah. D ya? Nah, D ya, Bu jadi ya? antara C, D, dan E. Kira-kira yang mana? D, Bu. D. Oh, katanya kalau kata Ibu itu, Bu Erna, kata Ibu itu, Bu, walaupun apapun itu menggali informasi, nggak usah Bu lihat catatan, saya mau udah pintar di luar nalar, cina gitu ya. Oh ya boleh, yang D tadi. Kalau misalkan ada yang E juga boleh. Ternyata kalau kita selidiki, jawabannya yaitu yang E. Kenapa coba Ibu dan Bapak? Kenapa yang E? Ada yang tahu? Tadi ada yang jawab nih. Harus tahu alasannya, Bu. Jangan ngitung kancing. Harus tahu nih alasannya. Oh, yang paling panjang. Sudah melakukan praktik kan, Bu, melalui praktik jadi lebih jelas. Nah, betul sekali. Luar biasa. Ibu kalau dilihat gitu ya dari contoh soalnya, ini sudah mudah sebetulnya. Jadi ketika kita mau menjelaskan sesuatu, apalagi ini tentang kondisi operasi sistem, tidak mungkin Bu tidak dengan praktik. Pasti praktiknya. Apalagi di sini ada komponen perangkat keras gitu ya. Harus ada input, katanya proses, dan juga output gitu. Jadi yang betul adalah gitu ya Ibu dan Bapak. Dilihat ketika melihat soal triknya, betul kayak kemarin kita melihat kata kuncinya. Oh, kata kuncinya berarti bagaimana rumusan tujuan nih. Ketika misalkan dari awalnya, ketika rumusan tujuan itu berawal dari setelah melaksanakan proses pembelajaran, siswa dapat, kita langsung teliti lagi, yang mana nih? Apakah yang menggali informasi melalui diskusi? Kalau diskusi saja kan menjelaskan tidak usah ya, bisa juga gitu melalui teoritis. Nah, paling betul adalah yang E, jadi melalui praktik kita bisa bagaimana menjelaskan kondisinya gitu. Jadi demonstrasi biasanya metode yang digunakan gitu ya Ibu dan Bapak. Mungkin masih Bu, ini jam 1 ini masih garu-garu kepala Bu, masih ngantuk katanya udah gitu Bu. Boleh. Bu ini kosong nggak apa-apa, alasannya itu biasa gitu ya diterima. Kita masuk ke nomor 3. Nah, ini mah mudah sekali Bu, saya baca dulu ya. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh seorang siswanya. Jadi ada guru nih jumpa sama siswanya tapi kebiasaan belajarnya kurang tepat gitu. Jadi kesulitan dalam mengikuti pelajaran, bisa saja misalkan menulisnya dengan tidur-tiduran gitu ya, kebiasaan kurang tepat itu. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar yang seperti itu seperti apa Bu nih? Langkah awalnya dulu, apakah A, susun dulu aturan dengan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. Wah, diatur semuanya, dibatasi gitu ya. Yang B, berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan bagaimana alasannya atau aspirasinya, tapi yang berhubungan dengan rasional. Benar tidak itu Teh? Jangan mengawang-awang gitu ya di mana-mana, mimpi gitu ya, atau tidak sesuai dengan fakta, harus dengan rasional. Yang C, tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Jadi guru itu menunjukkan nih akibatnya ketika kamu belajar seperti ini akan berpengaruh pada prestasi belajar gitu kata gurunya yang C. Sedangkan yang D, ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru, siswa, dan antar siswa di dalam kelas. Nah, iklim yang sehat ini misalkan, iklim sosial ya,
bagaimana kita caranya untuk berkelompok dengan baik, lalu bagaimana kita komunikasi dengan baik, itu iklim sosial yang sehat. Sedangkan memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya belum maksimal. Nah, langkah awal berarti first time atau yang pertama kali gitu ya, Bu. Yang mana? D, Bu. D. Yang D. Yang lainnya tidak ada option gitu. Option yang lain gitu atau katanya gitu. D, Tidak ada. Kenapa Bu yang D? Coba alasannya apa kira-kira? Kenapa harus ciptakan iklim dulu sosial? Kalau suasana sudah enak, selanjutnya bisa lebih nyaman gitu belajarnya gitu. Betul, betul, betul. Betul sekali ya. Jadi memang menciptakan iklim sosial itu betul, Bu. Sebetulnya untuk A, B, C, D, dan E itu betul, Bu. Tidak ada yang salah. Ketika A disusun aturan, betul. Dalam guru penggerak, kita harus menyusun dulu kesepakatan kelas. Betul tidak, Bu? Iya, iya. Iya, betul. Ketika kita awal masuk, kesepakatan kelas harus terbentuk. Kalau tidak ada aturan dan batasan, tidak mungkin ada istilahnya kenyamanan di dalam belajar gitu ya. Lalu yang B, berikan kesempatan, betul juga Bu. Masa siswa kita kontroversial gitu ya dengan terus ceramah metode gitu ya sama siswa tuh. Kan enggak juga Bu. Siswa harus tetap tadi contextual learning. Bagaimana mencari tahu fakta-fakta yang ada di sekitar kehidupan sehari-hari. Betul juga Bu yang B. Yang C juga sama. Sebagai guru kan harus ada BK ya, bimbingan konseling. Hanya saja ketika kita ditanya bagaimana langkah awal menjumpai kebiasaan belajar, itu sifatnya bagaimana, Bu? Personil, Bu, kalau gaya belajar anak itu. Jadi tidak bisa dikumken atau digebiar atau diglobalkan gitu. Hayu kita ciptakan iklim yang sosial sehat dulu. Nggak bisa, Bu. Tetap harus personal. Secara personal mandiri sendiri-sendiri. Ayo kita berikan kesempatan yang jawabannya itu yang E yang betul. Bagaimana pengalaman yang senang dulu si anak itu kalau gaya belajarnya yang memang kurang tepat aja, kan tidak semuanya tidak tepat, Bu. Tapi hanya 1-2 orang misalkan. Nah, berarti hanya siswa itu saja yang diberikan kesempatan. Jadi diberikan dulu bagaimana suasana yang menyenangkan, ditanya-tanya dulu, ayo kita games. Ada peristiwa, Bu, di sekolah saya itu ada anak yang memang mendominasi. Tidak mau kalau diberikan kelas siang jam 12. Tapi gurunya mempunyai ide bahwa gimana kalau kita games dulu katanya. Di WhatsApp grup, pokoknya kita besok tidak belajar, tapi kita bermain games terlebih dahulu. Langkah berikutnya, besoknya bermain games, sudah ada anak itu di dalam kelas gitu. Jadi bagaimanapun kita harus personality terlebih dahulu. Bagaimana pendekatan personalnya? Tidak dengan semuanya dulu. Jadi boleh menciptakan iklim sosial, tapi di sini ketika ditanya idealnya kebiasaan belajar yang kurang tepat dilakukan oleh salah seorang. Berarti hanya pendekatan personil saja yang diperlukan gitu ya, Ibu dan Bapak. Jadi memang harus, kalau misalkan kita belum mengerti pertanyaannya, jadi memang harus diulang lagi gitu, nggak apa-apa ya Bu ya. Nilai salah satu ya nanti kan nilainya bisa 98 gitu ya. Satu ya Bu cuman gini doang mah, kita lanjut aja ya biar move on ibu-ibu. Salah mah juga jadi suasana tuh jadi kurang enak kalau udah salah satu tuh ya Bu ya, jadi sok males gitu. Jadi udah kita move on ke nomor 4 aja. Dah, lupain ya Bu ya di nomor 3 tadi. Sekarang kita ke nomor 4. Nah, ini mah Bu bisa lah. Apabila kemampuan yang diharapkan seorang guru mapel IPS adalah siswa dapat menguasai, memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh guru tersebut adalah titik-titik-titik. A, uji kinerja. B,
uraian, C. menjodohkan, D. pilihan ganda, E. benar salah. Nah, yang mana? Abu saya emang nggak mau ngomong dulu, takut salah, cina tadi malu. Nggak apa-apa ya Bu, sok aja. Tenang aja, dan nggak akan dikasih permen juga Bu, nggak akan disalahin juga. Yang terpenting Ibu dan Bapak nanti lulus aja Bu, gitu ya. Tapi Amin. mangga Bu, memberikan pendapat dulu. Bu Ketut gimana jawabannya? Belum Bu, belum. Oh, belum. Boleh ya. Ini saya disebut maksain lagi ya. Oh. Bu Ketut lagi begini. Bentar Bu. Saya masih raganya di sana katanya, boleh nggak apa-apa ya. Kayaknya Bu Reni nih yang udah agak, Bu saya semangat katanya. Ayo Bu Reni, apa nih jawabannya? Siang Bu, ngantuk. Ini mah jangan ngantuk Bu. Kemarin aja semangat. Iya. Ayo jangan ngantuk, semangat. Ayo, apa jawabannya Bu? B. Uraian Bu. B. Uraian. Yang lainnya tidak ada yang benar? Salah ya. Uji kinerja. Tidak ada yang salah? Uji kerja. Iya, Bu. Uji kinerja. Uji kerja Bu. Uji kinerja. Kenapa disebut uji kinerja? Di sana dikatakan di lingkungan sekitar gitu kan. Harus Di lingkungan menyesuaikan. sekitar. Ya. Ya, betul. Memang Bu, semuanya juga kalau kita melihat dalam soal gitu, terlalu banyak Bu kunci-kunci yang memang poin yang harus dilihat gitu. Tapi kita lihat dulu pertanyaannya, jenis tes yang diberikan untuk pelajaran IPS supaya dapat menguasai, memberikan pendapat. Nah, biasanya Bu, ini Maya triknya, kalau pendapat itu kan suka banyak basa-basi ya Bu ya. Biasanya banyak ngobrol, banyak diskusi, berarti apa Bu ini yang diperlukan? Kalau dalam soal uraian, Bu. Uraian. Jadi kalau misalkan kita menjodohkan kan sudah pasti, oh ini pasangannya dijodohkan. Kalau PG, oh kalau nggak A ya B ya C ya D, oh bisa ngitung kancing katanya, nggak mungkin. Pendapat nggak ada di situ ya Bu ya. Itu pasti memang jawaban yang betul, hanya saja kita ada option 5 atau 4 gitu. Kalau benar dan salah juga tidak mungkin karena itu bagian dari pernyataan, bukan pendapat. Jadi yang betul adalah uraian. Kalau uji kinerja itu sebetulnya pengecoh saja. Jadi kalau kemarin kan saya ada yang D gitu, ada option D, tapi sekarang saya tambahkan E, dan uji kinerja paling awal ternyata ada yang ibu yang terkecoh, Ibu. Semangat ya Bu. Pokoknya selanjutnya pasti bisa. Ya. Salah satu. Oh, salah satu kata Bu Reni juga. Dari tadi salah juga salah aja pokoknya ya. Bu, itu teh ucapan teh doa, Bu. Alhamdulillah sekali. Nanti kalau terus-terusan diucap lulus walaupun salah satu lulus, Bu. Insya Allah ya Bu ya. Kita menuju soal nomor berikutnya atau nomor 5 ya Ibu. Kayaknya ini bapaknya melenyap. Pak, ada di situ Pak Dikdik? Ada Bu. Oh ini Lagi juga ada nyimak. sebentar ya, sebelum ke pertanyaan berikutnya. Ini matematika tuh agak rungsing ya Ibu dan Bapak. Jadi ketika saya menyapa dulu yang lain, Ibu boleh menyiapkan dulu si kotretannya atau kertas dan pulpennya gitu ya. Ibu Dian sama Ibu Heni, halo. Apa kabar Bu? Ibu sehat Bu. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dengan melihat melihat muka ya Bu ya, walaupun ini standar di mukanya nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting mudah-mudahan Ibu nanti bisa video call gitu atau video conference bergabung dengan kita. Bu Dian juga. Kita lanjut ya Ibu dan Bapak. Welcome back to nomor 5 kalau bahasa Inggrisnya ya. Kita kembali ke nomor 5. Ibu sudah siap pensil dan juga penghapus dan juga tip lain-lainnya? Bu nggak akan lihat ada catatan di situ Bu ya, iya Bu ya, pura-puranya mah. Bu udah siap katanya gitu, nggak apa-apa. Nomor 5,
Jarak dari kota A ke kota B adalah 275 km. Agung naik mobil dari kota A ke kota B. Berangkat pukul 8.05 dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Pada waktu bersamaan, Bima, kalau tadi Agung, sekarang Bima dari NTT ya biasanya. Dari kota B menuju kota A, kalau tadi A ke B si Agung, sekarang Bima B ke A dengan jalan yang tadi yang sama, kecepatan 53 km per jam. Mereka sudah janjian akan bertemu di suatu tempat. Maka mereka bertemu pada pukul A 10.11, 10.13, 10.15, D 10.17. Nah, sebelum kita membahas dan Ibu sedang rungsing berpikir, saya akan memberitahukan terlebih dahulu kalau konstruksi tes atau soal yang baik itu ya Bu ya, saya memberitahukan sedikit, yaitu soal yang berurutan. Jadi 10.11 tidak langsung ke 10.17, langsung ke 13, 15, 17 itu contoh instrumen soal yang baik gitu. Jadi memang ada tekniknya sendiri. Nah, sekarang Ibu berpikir ya, Ibu dan Bapak, nanti kita bahas bersama-sama. Waktunya 1 detik. Sudah lagi ya Bu. Bu Reni, apa jawabannya nih? Kita rumusnya saja dulu lah. Kalau jawaban kan jauh pisan gitu ya. Rumusnya Bu Eva, biasanya Bu Eva, wow Bu, saya mah ahlinya banget nih matematika. Kemarin juga saya nilainya 100 terus katanya nih matematika. Bu Eva, gimana Bu rumusnya? Ini mah pelajaran SMP kayaknya ya. Ayo, perbandingan Bu, tapi tidak ke perbandingan kalau yang biasanya Bu, kalau trik dari pemerintah untuk membuat soal itu seperti perbandingan atau sulit gitu ya, high order thinking skill gitu ya. Tapi soal ini lebih mudah dibandingkan soal ANBK Bu. Ini soal lebih mudah dari ANBK anak kemarin gitu. Ini cuma dipersulit saja gitu kata-katanya, padahal mah mudah Bu. Kita cari dulu Bu S-nya atau jarak. Jaraknya yang mana Bu? 275 km. Berarti sudah tahu nih jaraknya dulu dari A ke kota B itu 275. S sama dengan 275 km. Itu poin 1. Sekarang kita masuk ke V atau kecepatan rata-rata. Nah, Bu, cenah ari kecepatan rata-rata teh kan aya 2 di sini teh si Agung cenah sama si Bima. Ya terus apa Bu masalahnya? Kan tinggal dijumlahin. Karena bukan dari kota A ke B ke C, tapi dari A B, B ke A. Jadi tinggal dijumlah Bu. Jumlah total kecepatan rata-rata 72 ditambah 53. Itu totalnya. Berarti sudah diketahui ya Bu ya, V1 tambah V2 sama dengan 72 tambah 53. Berapa Bu? 125. Ya, 125. Sekarang rumusnya Bu, yang dicari apa? T. Aduh, saya tuh Bu paling senang ini kalau misalkan ada interaksi begini Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Kelasnya Saroleha, soleh juga. T Bu. Sedangkan T itu rumusnya adalah S atau jarak per V. Kecepatan rata-rata waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan rata-rata V1 tambah V2 S per V1 tambah V2. Jadi yang 275 tadi dibagi 72 tambah 53, 125. Berapa Bu? Nah, kalau Bu Reni kayak gini kayaknya Bu nanti aja nunggu yang lain. Ada juga ini macet.
Nanti we Bu saya mah cenah boleh. 2,5. 2, berapa Bu? 2,5. Nah, dikotret lagi. 2, 2,2. nah, luar biasa. Berarti masih ada nih yang lebih detail gitu ya. Nggak apa-apa Bu Eva ya. Bu Eva sudah setengah jalan, berarti nilainya 50, lumayan daripada Bu Reni ya. Belum menjawab dari tadi. Nanti Bu Imelda nyusul, Bu saya tahu jawabannya. Katanya boleh. 2,20. Tut juga nggak mau kalah. Nah, jadi 2,2 jam itu kita 2,2. asumsikan ke menit, Bu. Ya. Karena di sini kan ada menit. Berapa menit? 2. 2 jam berapa menit? 120. Ya, 120. 130 menit. Mas. 2,2. 2,2 jam. Ya. 2 jam 120. Duanya. Ayo Bu. Berapa menit Bu? Tenang, masih lama. Nanti mah nggak ada matematika Bu lah. Oh, cuma 3 soal gitu. Berapa Bu? 2 jam 12 menit. Ya Bu ya, 2 jam 12. Iya, 2 jam 12 menit jawabannya. Nah, setelah kita tahu Bu 2 jam 12 menit, karena di sini pukul tidak mungkin jawabannya sama 2 jam 12 menit. Kita rubah ya. Jam 8.05 berarti diapakan Bu? Ditambah 2 jam 12 menit. Nah, 10:17. D. Tuh kan, saya bilang Bu Reni itu sudah tahu ya. Dari awal itu saya mau tahu Bu jawabannya, katanya gitu. Betul, jawabannya adalah 10:17. Nah, seperti itu. Jadi selain kita harus tahu dulu Bu, apa saja yang harus didetailkan gitu, seperti kuncinya tadi, oh jarak itu S, dan harus hafal rumus Bu. Kenapa Bu, nanti kalau misalkan susah, ya sedikit-sedikit mah mikir sedikit gitu ya Bu ya. Google searching dulu, oh rumus dari volume apa, rumus dari misalkan jarak bagaimana, dan sebagainya. Gitu ya Ibu dan Bapak, saya tapi bangga sekali nih Ibu dan Bapak siang-siang begini masih nggak ngantuk gitu ngelihat saya yang memang terus-terusan ngobrol. Terima kasih Ibu ya. Kita masuk ke babak berikutnya. Sudah Bu Ketut, di sini baru salah satu. Nanti Bu Ketut betul semuanya, tenang aja, masih ada matematika yang lain. Kita, tapi ini laki-lakinya belum bersuara nih, Pak Dik-Dik juga udah gitu. Siapa nih? Bu Dian, Bu Lucy, Bu saya macam mau diem aja sambil tiduran atau sambil loyo-loyo, nggak apa-apa ya Bu ya. Iya Ibu, ini sambil baru pulang ngajar Bu, ini tadi baru pasti capek ya Bu, nggak apa-apa Bu. Maaf, saya mah nggak apa-apa Bu. Saya mah yang terpenting itu ilmunya disampaikan itu bertambah gitu. Amin, amin, amin. Ya. Siap yang Ibu. Penting keduanya lulus, kata saya juga. Amin, gitu. Itu Ibu. Amin, amin, amin. Terus insya Allah Bu, saya ikut mendoakan setiap sholat ya Bu. Amin. Kita ke nomor 6. Nah, di sini kayaknya kalau tentang IPS tadi sudah satu soal, satu lagi mah pasti betul. Nomor 6. Kajian mempelajari IPS yaitu meliputi fakta, konsep, dan generalisasi. Betul ya Bu ya? Ketika kita mempelajari IPS itu pasti ada faktanya, lalu bagaimana konsepnya, dan bagaimana secara umumnya. Adapun pengertian fakta adalah kejadian, objek, atau gejala yang sudah atau dapat dibenarkan oleh indera. Jadi ketika kita bertemu fakta, Bu, itu sudah mengacu pada situasi tertentu. Jadi sudah hafal apa sih bukti-bukti yang terjadi, itu sudah tahu. Oh, seperti itu bentuknya, nyatanya. Nah, sekarang perhatikan kalimat berikut. 1. Waduh, ini ngetik saya kayaknya sambil gogoleran atau tiduran ya Bu ya. Jadi yang 3 nggak ke bawah. 1. Ibu kota Provinsi Banten adalah Serang. 2. Semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. 3. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras.
4. Universitas Gadjah Mada berada di Yogyakarta. Nah, yang disebut fakta di konsepnya IPS tadi itu yang berapa aja, Bu, nomornya? Yang D, 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Nah, yang lainnya kira-kira yang fakta. Nanti kita bahas. Ibu Dian, selamat siang Bu. Selamat Iya, bergabung. Ibu. Sehat-sehat ya Ibu ya. Nggak Amin, apa-apa Bu, Ibu. nggak ngejawab juga sekarang nggak apa-apa Bu, nggak dapat bintang nggak apa-apa. Nanti dipinjemin Bu Eva aja nilainya. 100 nanti buat Bu Dian gitu ya. Ibu Iya, Dian Ibu. perhatikan ya Bu, nggak Siap, apa-apa. Ibu. Bu Eva, apa jawabannya tadi Bu Eva? 1, 3, dan 4 ya. Bu Erna, kira-kira yang mana Bu Erna? 1, 2, 4. 1, 2, dan 4. Yang lainnya? Fakta ya. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Ya. 1, 3, 4, Bu. Saya juga, Bu. 1, 3, 4. Ya, saya juga. Kata Bu Reni, saya juga Bu, katanya. 1, 3, 4. Itu udah rame. Apa ya? Tapi saya tuh belum dengar suara laki-lakinya teh Bu, asa gimana ya Bu ya? Asa kurang gitu Pak Dik-Dik. Halo Pak Dik-Dik. Ya, Bu. Nah, jawabannya apa Pak Dik-Dik? 1, 2, 4, Bu. 1, 2, 4. Berarti tidak ada yang dapat nilai 100. Nah, kenapa Bu? Ayo, kenapa? Kota Provinsi Banten saya. 2, 3, 4. Ayo Bu. 1, 2, 4. Menurut saya ya Bu, ketika ada fakta itu tidak bisa dirubah. Yang nomor 3 lihat Bu, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Bukannya nasi Bu, makanan pokoknya. Nah beras itu dimakan. Oh. Belum Ini diolah. saya ngasih trik Bu, sebetulnya gitu. Itu teh yang saya salahin, ternyata Ibu memilih itu. Jadi ketika kita lihat ya Bu ya, ibu kota Provinsi Banten, oh ya betul Serang. Lalu Semboyan, betul ya Bhinneka, itu mah udah fakta Ya, dari sananya sudah ada bukti-bukti Bu kalau fakta itu. 1, 2. 1, 2, 4. 1, 2, Dan 4. ya Ibu. Ah, ya. Betul tidak Kita di kira-kira? PPKN, Bu, bukan IPS. Oh iya, betul-betul ya. Misalnya Gitu, PPKN. jadinya PKN tuh, jadi saya Iya. salah tuh ya. Ini teh soal teh saya Bu yang salah betul lah. Ibu lah 100 atau berarti semuanya saya ini yang salah. Gitu ya Bu ya. Jadi ini kan dimodifikasi Bu soalnya oleh saya agak sedikit. Mungkin ibunya berpikirnya oh benar ya, makanan pokok itu pasti beras gitu. Padahal sebetulnya yang dimakan itu adalah nasi gitu. Iya, sudah Atau bisa diolah. aja roti Bu ya, karena tidak ada nih di dalam peraturan atau misalkan disahkan makanan Indonesia harus beras. Enggak Bu, ada juga yang makanannya roti misalkan pagi-pagi. Jagung ya Bu, jagung. Jagung juga. Gandum. Kalau saya sih jarang sarapan pagi ya Bu ya, walaupun badan gendut gini Bu, saya tuh jarang sarapan teh Bu sebetulnya, tapi ya gitu teh Bu ya, jadi curhat. Kita flashback lagi Bu ya. Untuk faktanya sendiri tadi sudah tahu Bu, itu kejadian, objek, gejala. Lalu situasi dengan adanya bukti. Berarti untuk 1, 2, dan 4 sudah ada buktinya. Itu tidak akan mungkin misalkan Universitas UGM itu ada di Jakarta, oh nggak mungkin. Sudah pasti gitu ya adanya. Nah untuk konsepnya sendiri berarti abstraknya, gambarannya seperti apa. Jadi sebelum ke fakta kita pasti ke konsepnya dulu, teoritisnya dulu seperti apa. Sedangkan untuk generalisasi yaitu hasil dari perpaduan dari fakta dan konsepnya, bagaimana muncul hipotesis atau menjadikan umum dari yang khusus tadi. Kita bagaimana menjadikan ini yang kajian IPS ini setelah fakta memerlukan media untuk pembelajaran. Nah itu ya Bu ya, sedikit lah pasti Ibu Bapak ini sudah wah luar biasa lah ya, di luar nalar kata saya juga, nggak tahu di luar nurul ya Bu ya. Yang penting mah Ibu dan Bapak mah wow, luar biasa pokoknya gitu ya, pengetahuannya mantap.
Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, Bu, rungsing katanya ini mah Bu, saya matematika lagi. Tapi kalau menurut Bu Eva, Bu Citnel katanya yang kayak begitu. Sekarang kita maju. Bu Imelda siap-siap ya. Saya tanyakan jawabannya. Bu Erna kayaknya udah, Bu, saya pusing banget nih Bu, aduh nggak kuat, cina Bu, ini udah miring. Nggak apa-apa. Kita sekarang ke nomor 7. Sebuah drum minyak berbentuk tabung dengan ukuran tinggi sama dengan garis tengah lingkaran alas, yaitu 28 cm. Maka volume drum tersebut adalah berapa liter? Nah, aduh Bu, ini mah soal mudah ya Bu, tinggal ditanyain volume mah, rumusnya tek bengek, udah aja ya. Nah, ayo Ibu, saya kasih waktu dikit gitu ya, nggak apa-apa. Kita flashback kembali ke masa-masa pada waktu kita SMA. Atau kalau kemarin ini, kalau guru kelas 6 mungkin ya Bu ya, bisa nih tentang volume bangun ruang. Khususnya drum tabung. Nah, kita ke volume tabung. Volume tabung itu diingatkan kembali Bu, V dikali R kuadrat dikali T. Tuh, luar biasa. Bu Eva kelas 6 ngajar? Kelas 5, Bu. Oh, kelas 5. Oh ya, bisa-bisa ya. Kelas 5 masih nyambung. Karena saya mah sudah alumni jadi guru. Sekarang tuh jadi agak-agak lupa gitu ya. Lupa-lupa ingat ya gitu. Lalu kita cari dulu, Ibu dan Bapak, R kuadratnya berapa, lalu tingginya berapa. Kalau misalkan Ibu dan Bapak merasa kebingungan, baca lagi soal, Bu. Dan nggak ada salahnya, kita baca lagi soal. Tabung dengan ukuran tinggi sama dengan, berarti ukurannya sama. Ketika ukuran tinggi sama dengan garis tengah, berarti T sama dengan diameter. Nah, gitu Bu. Semua jawaban sebetulnya ada di dalam soal. Jadi kita sudah lihat ya, T sama dengan diameter atau garis tengah. Oh, Nah, sudah itu kita turunkan Bu rumusnya. V atau volume sama dengan pi ya, pi gitu ya. Pi kali R kuadrat kali tinggi. Nah, sok Ibu jumlahkan. Pi Bu, biarinlah saya mah pakai 22/7, nggak mau 3,14 liar ku koma-koma teh mah enggak. Berarti 22/7 dikali. Kalau misalkan diameter 28, jari-jarinya berapa Bu? 14. Nah, wah. Jawabannya C, Bu. Luar biasa. Jadi apa jawabannya? C. C, tuh kan. Si Akang sudah mulai nih. Luar biasa. Ketahuan nih strong. C. Bu. Nah, jadi apa jawabannya, Bu? C. Tepuk tangan untuk kita semua. Yes. Bu, perasaan di sini teh ya Bu, ada di Zoom teh biasanya ada stiker ya Bu ya. Suka ada yang keprok dengan gitu ya. Mah belum kelihatan, nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti mah kita ke Akang Andri atau Pak Andri ya, Pak Andri. Pengen ada stiker gitu ya. Luar biasa. Jadi jawabannya adalah 17,248 desimeter kubik atau disebut liter. Kira-kira ada Ibu yang boyot tidak atau lelet? Biasanya mengerjakan soal ini Bu tidak boleh lebih dari 3 menit. Jadi yang pertama Ibu harus proyeksikan dulu bahan-bahan untuk menjadi jawaban apa saja. Seperti tadi. Oh, bentuknya tabung. Berarti sudah pasti kita memakai rumus tabung. Oh, tinggi sama dengan garis tengah. T sama dengan D, berarti 28. Tapi kan di rumus itu jari-jari. Oh, kita bagi saja. R sama dengan D/2. 28 bagi 2. Nah, gitu. Jadi, teliti dan teliti. Ketika kita masih ragu gitu ya, atau mang-mang dengan jawaban, kita ulangi lagi sekali lagi soalnya. Gitu ya Bu, Bapak. Betul.
Ini mah wah, luar biasa di luar nalar, pokoknya sudah bisa. Sekarang kita maju ke 8. Nah, guru kelas 5 Bu Eva sudah ancang-ancang nih, oh bisa katanya gitu ya. Kita baca soalnya, Ibu Rosita mengajar bahasa Indonesia di kelas 5 dengan materi penanggulangan bencana. Selama kegiatan berlangsung, Ibu Rosita mengadakan penilaian pada siswanya yang sedang melakukan simulasi cara menanggulangi bencana alam. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, Bu Rosita itu melakukan penilaian apa, Bu? Apakah A, unjuk kinerja, B, proses, C, peragaan, D, produk, atau E, proyek? Peragaan. Peragaan dia. Karena simulasi. Unjuk kerja. Ya, yo. Yang mana? Simulasi. Soalnya di setiap jawaban itu Bu ada pengecoh. Saya selalu buat pengecoh, Bu. Jadi kadang-kadang oh iya kayak betul nih, padahal mah tidak ada di dalam konteks dari jawaban yang betul gitu. Ada pengecoh. Unjuk kerja ya, Bu. Unjuk kerja. Yang lainnya? Peragaan, Bu. Peragaan. Ada simulasi di sana. Boleh ya, Bu. Saya mau bersyukur sekali, Bu, gitu banyak option jawaban gitu ya. Karena kemarin saya sudah bilang kita harus tahu idealnya soal itu meminta apa, kita lihat kembali soalnya. Ketika ditanyakan selama kegiatan berlangsung, berarti itu masuk kemana? Proses. Proses, Ibu dan Bapak. Kita harus teliti banget sama soal. Oh iya, oh dari sini mah katanya melakukan simulasi, tapi kita lihat selama kata-kata yang memang ditonjolkan. Oh, selama kegiatan berlangsung. Berarti ada penilaian proses di situ. Gitu. Jadi memang peragaan sih betul, tapi itu pengecoh tadinya. Bu Ketut udah 2 kali ini dikecoh. Kayaknya kalau saya pinjam uang, Bu transfer ya Bu 100.000. Oh boleh katanya. Udah saya bayar juga, oh nggak apa-apa katanya gitu. Nanti pintar-pintar kata kuncinya ya Bu Santi iya, ya. Betul. Nggak apa-apa, kata saya juga cuma salah satu mah nggak apa-apa Bu. Ini mah nggak bisa Bu, nggak apa-apa salah satu gitu ya. Pokoknya kita lihat Bu poinnya, on the poinnya. Ketika kita masih bingung, ragu, baca lagi Bu. Baca lagi, karena pasti setiap soal itu ada pengecoh. Ada saja yang salahnya gitu. 2 kali. Oh, iya, tidak apa-apa Bu, nanti jangan sampai ke 5 kali aja ya Bu. Jadi kita sudah ngerti ya Bu, Ibu dan Bapak. Jadi selama kegiatan berlangsung berarti disitulah penilaian proses yang dilakukan oleh Ibu Rosita. Ya. Kita move on kembali ke nomor 8. Cina Bu, meni matematika, iya janji kan 3, kata saya juga. Cuman 3 Bu, udah saya juga nggak bisa. Matematika ini pun yang, Bu ya, yang mudah. Kita nomor 9. Ya, bacakan. Terdapat 2 buah lampu, yaitu lampu bray dan lampu caang. Ini teh kalau bahasa Sunda teh Bu Ketut, ini teh bray dan caang teh sama. Di mana lampu bray menyala setiap 40 detik dan lampu caang menyala setiap 1 menit. Berapa kalikah kedua lampu tersebut menyala bersama dalam 15 menit? Nah, bolehlah dikotret-kotret dulu, yuk. Boleh dikotret-kotret dulu. Aduh, ini ada WA. Ya. Ibu dan Bapak kira-kira bagaimana? 15, 90, 40 detik. 60. Apakah dalam tersebut menyala bersama dalam 15 menit? Nah. Abu, saya udah berkali-kali Bu lihat soal terus asa jadi liar Bu, jadi pusing saya teh cina menyerah. Ya nggak apa-apa Bu ya. Ketika kita 6 wajar kali ya Bu. Yang mana? Yang A.
Yang A. Yang lainnya sudah menghitung? Ada jawabannya selain Bu Eva? Nah, sekarang saya tanya balik aja, Bu. Ini contoh soal apa gitu aja dulu. Bu, ini contoh soal apa? Perbandingan. Betul, perbandingan. Tapi untuk materi itu materi apa? Ini kalau biasanya Faktorisasi prima, Bu. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima, betul. Betul. Nah, di sini diajarkan biasanya di kelas 6 semester 1, yaitu tentang KPK dan FPB. Nah, di sini yang ditanyakan adalah KPK. Berarti menyala lampu bersamaan. Berarti kita cari dulu, Bu. KPK dari 40 dan 60. Boleh dengan cara sengkedan, katanya boleh dengan cara pohon faktor, boleh dengan faktorisasi prima, kata Ibu tadi boleh. Berapa, Bu, KPK antara 40 dan 60-nya? 40. Ya, 40 dan 60. 1 menit itu 60 ya, Bu? Iya, 60. Ya, jadi saya jelaskan. 1 menit itu 60 detik. 2 kali 24, 4 kali 5, 20, 20 kali Berapa, 2. Bu? 120, Bu. 120, Bu. Wah, the best pokoknya. KPK-nya dulu kita tahu 120 detik. Berarti berapa menit, Bu? Dibagi 60. Iya, betul. 2 menit, Bu. 2 menit. Nah, 2 menit itu lalu lihat berapa kali kedua lampu tersebut menyala bersama dalam 15 menit. Diketahui 2 menit, ditanyakan 15 menit. Jadi berapa kali, Bu? 7. Berarti 7 kali. iya, Bu, betul sekali. 7 kali. Kenapa tidak 7,5? Kenapa tidak 7,5? 15 menit. Iya, kan kalau 15 menit, 15 dibagi 2 itu 7,5. Tapi nggak ada nih di sini, Bu, 7,5. Nggak ada. Iya, Nggak ada karena berpikirnya seperti Bu ya, kan adanya kadang gitu ya Bu ya, ketika kita mencari soal, Bu udah nggak ada jawabannya. Bukan seperti itu, kadang kitanya yang kurang teliti. Ketika ditanyakan tadi jawabannya 2 menit, berarti asumsikan jangan 15 menit. Tapi kelipatan dari 2 menit, yaitu 14 menit. Jadi yang 1 menit tidak usah dihitung. Jadi cukup 14 dibagi 2 menit yang tadi hasil KPK, jawabannya 7 kali. Karena kan ada juga yang berpikir, Bu, 7,5 mendekati berarti kalau dibulatkan 8. Nah, itu adalah pengecoh, Bu. Biasanya terkecoh selalu itu tuh. Ketika makanya matematika itu dibuat sesederhana mungkin, kata-katanya penuh kecohan gitu ya. Tapi kita harus ingat bulak-balik lagi soal. Oh, ternyata KPK-nya 2 menit nih, nggak mungkin dihitung yang semenitnya gitu. Kita mundurkan kembali 14 atau kelipatan dari 2 menit tersebut. 2 menit. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Kita move on kembali ke nomor 10. Udah, matematika Bu, nggak usah depresi gitu ya, dan stres kembali. Kita masuk ke deskripsi saja gitu ya. Bu, enak tuh hati teh cenah tentrem cenah kalau nggak ada matematika. Saya juga Bu, makanya kalau Bu Devi itu ahli banget Bu matematika, kalau saya enggak. Makanya kita ke nomor 10 ya Bu ya. Setiap jenis karangan memiliki maksud tertentu. Wacana narasi ditulis dengan maksud untuk memenuhi keingintahuan pembaca tentang apa yang terjadi. Nah, dengan kata lain, karangan narasi adalah karangan yang mana? Ini tentang karangan narasi, Ibu.
Dilihat ciri-ciri dari karangan yang lain. Kalau di sini narasi Bu untuk memenuhi keingintahuan pembaca tentang apa yang terjadi, cenah. Sudah ada kata kunci di situ. B. Yang B, A Bu, ya, Bu. yang B. B. Bu, B. B sudah pasti atau Bu, nggak usah lihat yang lain. Kan ada juga Bu ya yang seperti ini. Bu, cenada. Yang A mah menjelaskan informasi faktual dan nyata, itu mah eksposisi. Wah, Posisi. luar biasa berarti. Bu, cenah yang C mah memberikan ajakan. Oh, ajakan Persuasi. persuasi. Cenah. Bisa Bu seperti itu. Lalu yang D Bu menggambarkan sesuatu hal yang sehidup-hidupnya, itu Mendeskripsikan. deskripsi. Tapi ketika kita sudah tahu Bu kata kuncinya, apa yang terjadi, udah B. Itu mah 2 detik Bu. Jadi kita bisa berpikir ke soal yang tadi flashback. Udah ini mah matematika dulu 3 menit itu. Nah, seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ada yang memang harus soal-soal cepat tanggap jawabannya. Kadang suka mengecoh, wah sepanjang-panjang gimana. Tetapi kita lihat lagi kata kunci atau poin apa yang diperlukan gitu ya Bu ya. Tidak akan jauh Bu. Biasanya soal itu peluangnya sedikit 1:1. Ini saya ambil dari PPG 2022, kata saya juga setahun yang lalu. Nggak akan jauh beda. Hanya saja mungkin triknya dibalik-balik aja. Kita ke nomor berikutnya. Nah, RPP Maba. Ini mah sudah. Kalau sekarang Bu, Kurmer itu disebut apa Bu? RPP itu? Mau belajar. Nah, muatan ajar gitu ya. Sama aja lah pokoknya. Nomor 11. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya pencapaian KD. B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar PD atau peserta didik dalam upaya mencapai KD. Nah, yang mana Bu? Ayo Bu, yang mana kira-kira? Yang D ya Bu. Yang D, ada yang bilang yang D Bu katanya. Yang lainnya Bu, selain yang D, ada tidak option? Saya kayak orang Inggris ya bilangnya option gitu ya. Padahal option gitu ya, biasa aja gitu. Tapi kadang saya suka lebay Bu, maafkan. Yang mana Bu? Kita lihat lagi soalnya. RPP disusun untuk setiap KD dilaksanakan 1 pertemuan atau lebih. Nah, itu penjabarannya dari mana nih RPP ini? Bu, cuma semuanya A sampai D ini silabus. Betul. Tapi untuk apa? Nah, yang mana Bu jawabannya? Yang A, Bu, yang A. Yang A. Yang lain? Bu, dalam RPP ada berapa tahapan, Bu? Saya tanya dulu. Ada? Tujuan. 3. Yang pertama, awal atau identitas, Bu? Identitas. Ya, yang kedua? Inti. Inti. Yang terakhir? Penutup. Akhir atau disebut apa? Penutup. Bukan. Penutup diakhiri dengan apa biasanya? Dengan penilaian atau assessment atau evaluasi, Bu. Nah, kita harus tahu dulu Bu tahapan dari RPP-nya. Ketika oh iya, berarti di sini ada assessment, penilaian. Yang mana Bu berarti? berarti yang C. Yang C. Jadi pembuatan indikator ini harus sesuaikan dengan penilaiannya juga untuk mencapai KD.
Kalau untuk tujuan pembelajaran, ketika tidak tercapai, bisa di dalam RPP selanjutnya. Nah, untuk penilaian harus satu materi di dalam RPP tersebut. Karena setiap RPP kita harus penilaiannya mengacu kepada KD sesuai dengan indikator. Itu ya Bu ya, betul sebetulnya untuk bagaimana tujuan pembelajarannya, materinya, tapi cakupannya idealnya yang memang betul diperlukan yang mana yaitu penilaian. Gitu ya. Kita move on Bu, lanjut. Nah, oh ini madu cenah Bu menilaian. Biarkan ya Bu ya, karena tinggal sisa 8 soal lagi. Pada suatu pembelajaran pola dan fungsi, seorang siswa bertanya atau mohon kepada gurunya untuk mengulang kembali. Nah, biasanya murid-murid saya dulu kayak gitu ya, Bu ya. Dan tengarti, Bu, saya mah matematikanya biarin atau Bu, saya ulangi lagi aja boleh. Mengulang kembali soal yang diberikan. Nah, upayanya ini katanya untuk mengoptimalkan peran siswa dalam proses pembelajaran. Nah, setiap guru semestinya berkaitan dengan pertanyaan atau permohonan siswa itu adalah harus bagaimana nih guru? A. Memberikan penjelasan tentang penyelesaian soal secara langsung, nggak di-PR-kan. B. Memberi contoh tambahan karena tidak ada siswa lain yang merespon. C. Membiarkan sampai ada siswa lain memberikan contoh. Diantepkan cenah siswa batur gitulah entong siswa saya gitu ya yang menjelaskan misalkan gitu ya kasarnya Bu ya. Lalu D, menunda untuk memberikan penjelasan. Bu, nanti saja ya, Ibu sedang pusing di kelas juga nggak bisa dijelaskan kembali. Udah nanti nah gitu kata ibunya di nomor D. Sedangkan yang nomor E, meminta siswa lain mencermati permasalahan lalu menjawab siswa penanya tadi. Nah, sekarang kita lihat, kira-kira jawabannya apa Ibu dan Bapak? Dik-dik. Pokoknya kalau kurang mengerti kita balik lagi ke soal, Bu. Biasanya fokus gitu, fokus aja ke soal. Banyak pengecoh, Bu, banyak pengecoh biasanya. Ada aja yang buat kita jadi ragu atau mang-mang gitu menjawab option A, B, C, atau D, E-nya. Gitu. Bu Ketut ya yang jawab? Bukan, Bu. Oh, siapa yang jawab? Bu Imelda? Iya. Yes. Bu Imelda itu ya luar biasa. Jadi sekali jawaban langsung betul. Bagaimana Bu itu penjelasannya? Menurut Bu Imelda bagaimana? Kenapa bisa menjawab E? Karena menurut saya untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu siswa harus mencermati dulu permasalahan apa yang ada seperti itu. Jadi lebih ke apa inti permasalahan apa yang ada baru bisa dijelaskan, dipecahkan solusinya begitu. Menurut saya dicari solusi. Itu. Menurut Bu Imelda setuju, menurut saya juga. Ya saya mau ngikutin jawaban Bu Imelda aja ya. Dan memang kayak gitu betul adanya. Jadi kalau kita sebagai guru Bu, idealnya sebelum kita menjawab diserahkan kepada siswa terlebih dahulu. Sok siswa cermati lagi. Ada yang nanya nih si A. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang nanya nih si A harus dijelaskan kembali katanya nggak ngerti. Berarti kita harus memberikan motivasi dulu supaya siswa cermat kembali. Jangan langsung aja dijawab. Apalagi memberi contoh tambahan. Nggak puguh cenah Sundanya mah nggak ngerti saya teh Bu. Kenapa ditambahkan lagi tugas? Nah, atau ada yang dibiarkan nggak mungkin. Ditunda juga nggak mungkin. Jadi option E itu betul lebih ideal untuk jawaban dari soal nomor 12. Gitu. Kalau ini mah Bu, triknya rajin-rajin baca gitu. Jadi detail bacanya teh tenang gitu. Nah, nanti kalau Ibu ujian itu saya harap sih tidak ada keributan di antara sekitar gitu ya.
Jangan sampai ada orang teriak, terus anak minta susu nih, kayak saya di belakang masih punya bayi, Bu, belum setahun, riweuh pokoknya kedengarannya gitu ya. Nanti untuk ujiannya harus tenang, kalem, jauh dari keributan gitu ya, Bu ya, harus hening. Nah itu Bu Imelda juga tadi kan sudah hening 11 soal gitu ya. Jadi pas yang ke-12, Bu, ini waktunya saya menjawab katanya. Luar biasa sekali. 100 untuk Bu Imelda. Nah, Bu Ketut, ayo kita mulai lagi. Bu, move on katanya. Oke, kita ke nomor 13. Insya Allah nanti Bu Erna menyusul, lalu Bu Reni dan yang lainnya gitu ya. Nomor 13, seorang siswa atau calon siswa memiliki prestasi yang bagus dan layak untuk diterima menjadi peserta didik di suatu sekolah. Nah, ini lagi tren, Bu. Lagi tren PPDB. Oleh karena berasal dari keluarga yang tidak mampu, orang tuanya mengajukan beasiswa ke sekolah. Jadi mungkin karena tidak mampu, saya mah pakai beasiswa, atau sekarang mah tuh ya Bu namanya teh PKH atau apa gitu ya Bu ya. Tanggapan Anda sebagai seorang guru nih, Ibu dan Bapak, bagaimana nih tanggapannya nih? Ada yang seperti ini. Apakah A, berempati terhadap kondisi orang tua siswa, lalu mengidentifikasi bagaimana benar-benar nih berpotensi enggak untuk membutuhkan beasiswa, lalu dia dapat peluang mendapatkan beasiswa, dibantu ya. Lalu B, cuman empati aja lalu memproses saja, tidak bertanya dulu nih benar nggak sih ini teh keluarga tidak mampu. Nah, yang C, mengusahakan nih gurunya sebisanya, karena banyak terjadi juga di peserta didik yang lain. Nah, ini biasanya cuman asumsi aja atau pendapat, diusahakan aja sebisanya. Lalu D, menerima berkas ajuan, lalu diproses, diterima berkasnya, udah gitu diserahkan kepada sekolah atau operator biasanya. Sedangkan E, bersimpati kepada peserta didik lalu memprioritaskan memberikan beasiswa meski perlu melanggar prosedur seleksi. Nah, ini nih terjadi di PPDB ya Ibu dan Bapak biasanya. Nah, yang mana kira-kira menurut Anda sebagai guru? Abu, sama yang mana weh? Cenah. Udah betul semuanya juga, betul? Yang A, Bu. Yang A. Bu. Yang A, berempati. Betul, kita harus berempati ya Bu ya. Jadi ikut merasakan gitu ya. Yang lainnya ada option lain nggak yang dipilih? B. B. Wah, luar biasa sekali. Ternyata jawaban Pak Dik-Dik yang betul. Nah, Pak Dik-Dik, kasih tahu yang lain Pak Dik-Dik kenapa jawaban B cenah betul. Bukan saya yang jawab. Siapa tuh? Saya tinggal lihat layar ini teh. Sebentar. Saya nyimak aja, Bu. Oh, Pak Henry ya? Pak Henry. Iya. Luar biasa. Aduh, Pak Henry salam kenal. Kemarin kayaknya saya kurang-kurang berkenalan ya sama Pak Henry, belum kenal ya? Iya, Bu. Sinyalnya kabur-kabur. Oh iya, yang penting Pak Henry nggak kabur ya dari saya ya. Jawabannya kenapa B, Bapak? Biar Ibu dan Bapak yang lainnya mendengar gitu. Wah, luar biasa nih Pak Henry langsung jawabnya B katanya. Gimana, Pak? Wah, kabur juga nih kayak. Sesuai prosedur aja, Bu, itu kayaknya. Nah, kata kuncinya sudah ada sesuai prosedur. Dan bisa atuh Bu ojol-ojol misalkan dapat saja gitu walaupun ada peluang. Ya kita mah mengurusnya sesuai prosedur aja, betul. Betul sekali itu. Jadi nggak bisa walaupun kita empati, kita nggak usah mengidentifikasi Bu, bukan tugas kita gitu sebetulnya. Harus diidentifikasi dulu ini nggak usah. Jadi memang cukup berempati lalu memproses saja sesuai prosedur. Gitu. Memang ya kadang gitu ya Bu ya jawaban yang panjang itu yang betul. Tapi Ibu kayaknya terkecoh. Kita ke Bu Ketut untung enggak ya? Enggak jawab A ya, Bu Ketut ya. Soalnya Bu Ketut udah 2 tuh tadi. Gitu ya Bu ya. Jadi memang diperlukan gitu. Betul-betul
detail, dan juga luar biasa dalam hal ini. Memang pemerintah itu luar biasa ya Bu ya. Kita mengkondisikan soal gitu yang begitu susah untuk diteliti nih mana yang betul enggaknya, yang harus dijawab benar enggaknya gitu. Kita move on kembali Bu ke soal nomor 14. Jangan diingat-ingat Bu, bikin pusing. Kita maju. Nah, Bu ini mah zaman jadul, saya pasti betul katanya. Boleh. Ini zaman dulu, tapi masih berlaku sepertinya di beberapa sekolah. Nomor 14, memilih berbagai metode menulis permulaan. 1. Menulis permulaan. 2. Merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata. 3. Merangkaikan suku kata menjadi kata. 4. Menyusun kata menjadi kalimat. Tahapan di atas adalah teknik menulis permulaan dengan metode A. Eja, B. Kata lembaga, C. SAS, D. Global. Guru kelas 1 ada nggak Bu di sini? SAS, Guru kelas ya. 1. Model Yang guru kelas 1. Ya ada. Iya. Nah, SAS biasanya kayaknya. bisa. SAS kayaknya Bu. Aduh, masih kayaknya nih. Ini kayaknya Bu Ketut, aduh saya teh salah terus Ragu Bu, saya. cenah. Jadi masih ragu Bu saya teh. Ya nggak apa-apa, itu juga ragu juga luar biasa ya. Termasuk belajar itu proses Bu, nggak apa-apa. Jadi jawabannya Bu Ketut bilang SAS. Untuk Iya. saat ini Bu Ketut Betul. 100 dari saya betul. Nah, aduh katanya akhirnya luar biasa. Bu, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ibu juaranya sekarang. Tenang, Bu. Pak Henry lewat, Bu Imelda lewat. Apalagi nih Bu Reni kayaknya udah kemana gitu ini teh ya, dilihat teh. Nggak kelihatan. Kita flashback lagi atau kita lihat konteksnya ya Bu ya. Untuk metode SAS ini, jadi memperkenalkan dulu gambar atau kalimat yang utuh. Nah, lalu setelah itu bagaimana dirangkaikan nih huruf-huruf lepas. Lalu setelah itu kita susun menjadi kalimat. Sedangkan untuk metode global sendiri, yaitu diperkenalkan dulu sama gambar melalui kalimat, lalu diuraikan menjadi kata, kata menjadi suku kata, dan juga suku kata menjadi huruf. Apa Bu bedanya? Metodenya dibalik atau terbalik ya, kalau Sundanya mah dibalik. Terbalik ya Bu ya, dari global ke SAS itu, kebalikannya. Nah ketika kata lembaga itu menyajikan huruf yang memang sudah dikenal oleh anaknya sendiri. Jadi misalkan anak nih sudah mengenal Budi. Nah, kita bisa uraikan sesuai dengan suku katanya Budi atau misalkan B-U-D-I diuraikannya. Nah, itu untuk kata lembaga. Jadi tidak bisa tidak harus dari kita, tapi memang kata yang sudah pahami oleh siswa. Lalu untuk metode eja juga tidak jauh beda, tapi ini pengenalan hurufnya yang ditekankan gitu. Jadi bagaimana huruf A sampai Z kemudian dikenalkan, baru suku kata, lalu dirangkaikan sesuai dengan huruf-huruf yang tadi yang sudah diajarkan. Untuk nomor 14 ini sudah betul metode SAS yang digunakan gitu ya. Oh ini mah udah tahu lah Bu. Bu Ketut itu sudah luar biasa kayaknya zaman-zaman dulu juga. Wah, di sininya udah berkembang gitu menjadi metode yang wow. Ya, kita move on ya Ibu dan Bapak. Lanjut nomor 15. Nah, masalah yang diidentifikasi kadang-kadang terlampau banyak, sehingga guru menentukan option atau pilihan. Nah, sebelum memperhatikan itu, hal-hal untuk memilih masalah yang perlu ditangani dulu yang mana? Kecuali A, apakah tingkat keseriusan masalahnya yang perlu diperhatikan? Atau B, ada tidaknya mitra kolaborasi? C, kemampuan gurunya untuk menangani. Oh, dia mah udah mampu ya, bagus katanya untuk coachingnya gitu ya istilahnya. Lalu D, kompleks tidaknya masalah tersebut. Atau E, dampak terhadap pembelajaran siswanya nih yang dilihat. Kecuali.
Yang mana, Bu? Aduh, jadi sepi. Kayaknya lagi baca nih, Bu. Aduh, Cina bentar ya. Bu, ini tuh udah jam 2. Kayaknya nih mata saya Cina udah ke atas ke bawah. Cina udah nggak kuat nih, udah pakai korek ya, nggak apa-apa. Kayaknya Bu Reni juga udah mulai menyerah nih. Tidak kelihatan batang hidungnya. Nggak tahu kemana ya, Bu Reni. Apa, Bu, jawabannya? Kecuali ya, Bu, ya. Terus untuk identifikasi ini, yang dilihat betul, tingkat keseriusan masalah sudah betul. Ini masalahnya serius enggak? Ya, itu yang harus dilihat, Bu. Betul ini yang A. Jadi ditangani yang mana dulu nih yang bersifat urgent, yang mana dulu nih yang serius banget harus ditangani, yang A sudah betul. Kita dari bawah, dampak terhadap pembelajaran siswa. Betul juga, Bu. Karena kita bisa bertanggung jawab. Ketika ada masalah, pasti berdampak pada siswa. Dan nanti ujung-ujungnya ke PTK ya, Bu ya. Lalu kompleks tidaknya sudah tentu. Sama, itu tuh apakah berat, medium, atau mudah masalahnya. Lalu cek kemampuan guru untuk menangani. Iya, guru harus mampu bagaimana menangani setiap masalah di dalam kelas. Nah, jawaban yang kecuali adalah ada tidaknya mitra kolaborasi. Mengapa itu tidak termasuk? Karena, Bu, untuk mitra kolaborasi biasanya bukan menyangkut masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Tapi ketika kita ada masalah problematika, kita boleh berbicara dengan mitra kolaborasi dengan proses coaching. Kalau Pak Andri itu luar biasa, pengajar praktik yang wah, gitu yang wow. Jadi untuk proses coachingnya sendiri dengan guru ketika ada masalah, itu menjadi mitra kolaborasi yang luar biasa. Jadi jawabannya kecuali adalah C ya, Ibu dan Bapak. AB maksudnya. Ada tidaknya mitra kolaborasi. Di dalam kelas tidak harus ada mitra kolaborasi untuk menyelesaikan masalah, walaupun memang banyak gitu. Itu yang C. Jadi yang utama dalam diperhatikan gitu ya, diidentifikasi. Mungkin betul juga mitra kolaborasi, tapi poin yang kesekian dari A, C, D, atau E gitu ya. Kita ke nomor 16. Semangat Ibu dan Bapak, Hayul. 5 lagi. Kita ke nomor 16. Perhatikan pertanyaan berikut. Oh, pernyataan ya. 1. Siswa dikondisikan harus menerima informasi kompleks dan menerapkannya ke situasi lain. Yang nomor 2, pembelajaran dikemas bukan menerima pengetahuan. 3. Guru memfasilitasi menjadikan pengetahuan bermakna. 4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkan strategi belajar. Nah, yang termasuk konstruktivisme. Kemarin kan sudah, Bu. Apa jawabannya? Konstruktivisme. Yang mana, Bu? Konstruktif teori belajar. Yang D. Yang D. Nomor 16 yang D. Kurang tepat. Harusnya yang C. 2, 3, dan 4. Bagaimana kita pembelajaran ini bukan hanya untuk menerima saja. Tadi kan berhubungan dengan kenyataan yang ada di luar. Atau menerimanya bukan hanya pengetahuan, tapi sisi yang lain juga. Lalu nomor 3-nya memfasilitasi betul. Lalu memberikan juga betul. Nah, yang nomor 1 tidak termasuk ke dalam teori belajar konstruktivisme. Ini udah sebentar lagi ya, kita move on dulu. Sekarang ke 17. Disajikan RPP. Nah, kita lihat konsep media berbasis teknologi TIK itu yang mana? Pandangan yang paling tepat. Apakah A, metode konvensional sulit mengintegrasikan media generasi baru? B, pembelajaran sebagai respon budaya tergantikan peran media generasi baru? C, TIK menyebabkan media generasi baru selalu lebih unggul. D, penggunaan media TIK harus terintegrasi dalam sistem pembelajaran. E, kecanggihan media menggeser peran guru. Wah, salah ya itu ya, sudah pasti itu yang E salah.
Karena tidak mungkin adanya tik kalau memang peran guru digeser gitu. Robot juga tetap Bu ya, kita yang menggunakannya gitu, bukan hanya robot berjalan sendiri. Untuk ini soal nomor 17 mana yang betul Bu? D. Yang D. Yang D. Iya betul. Ini mah mudah Bu pokoknya mah nggak akan kasih 100, saya mah ini mah gampang. Penggunaan media harus terintegrasi, berarti harus ada di dalamnya, di dalam pembelajaran. Udah Bu ini mah gampang pisan ya Bu Eva. 100 luar biasa. Yang lainnya juga. Ini mah gampil. Nah, sekarang nomor 18. Ini saya terburu-buru 7 menit lagi. Kesempatan yang sama untuk sukses menurut pandangan Anda sebagai guru. Karakter esensial atau yang penting tentang peserta didik adalah individu yang memiliki, nah yang mana? Yang katanya karakteristiknya yang sangat penting nih, esensi atau yang luar biasa ditonjolkan nih peserta didik itu individu yang memiliki apa? B. B, kemampuan untuk maju dan berkembang. Yang lainnya? Sama. Ibu mah lupa lagi yang saya tadi dari awal. C. Peluang untuk berubah. Peluang yang berubah. Sebetulnya betul semua, Bu, tapi idealnya ketika diminta satu option jawaban nih, harus yang ideal, Bu, yang mana? Ketika di situ ada kesempatan yang sama untuk sukses, berarti jawabannya Depan. kesuksesan di masa depan. Gitu. Ini padahal mudah Bu tadi ya, nggak apa-apa ya, terkecoh lagi. Bu Ketut sudah off cam, kayaknya lagi ini dulu, katanya ke air dulu Bu, saya haus. Iya nggak apa-apa. Nomor 19 Masih dua di lagi sini, Bu. Bu. Oh iya boleh. Di sini ya. Oh masih di sini. Oh Ibu masih setia, luar biasa sekali. Sarangi. 19. Sarangi. Setiap guru diharapkan memiliki 4 nih Bu sebagai guru kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Nah untuk PPG ini berarti yang didahulukan kompetensi apa Bu? Kepribadian. Enggak, yang Ibu sekarang ini PPG kompetensi apa? Profesional. Profesional dan pedagogi. Betul. Nah sekarang soalnya kalau kompetensinya kepribadian, nah yang mana? Apakah A, emosi stabil, bertindak dewasa, arif bijaksana. B, pendidikan dan pengajar sesuai dengan standar yang berlaku. C, kemampuan menjalin kerjasama dengan semua peserta didik. D, kemampuan pembimbingan dan yang kepribadian. Betul. Jadi kalau kepribadian itu Bu, karakter diri sendiri gitu, pribadi. Jadi emosi, dewasa, bijaksana, terbuka. Nah, seperti itu ya. Wah, sudah bisa nih lulus pokoknya di kompetensi kepribadian mah. Terakhir, nah ini saya mau ini ya Bu ya, narsis Bu Santi saya bilangnya. Bu Santi mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Santi memeriksa laporan hasil observasi siswa. Nah, dari hasil klasifikasi, kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual auditif, B. Visual kinestetik, C. Auditif kinestetik, D. Auditif visual kinestetik. Wah diborong ya tamanya. Sok yang mana Ibu untuk menanam si jagung cenata? Yang D. D. Gerak dan pandangan mata B. Wih, pandangan mata. Ibu kayak jadi saya mau nyanyi, Bu. Maaf ya, Bu ya. Aduh, maaf sekali. Untuk mengamati tanaman jagung yang mengamati. Berarti pandangan dan kinestetik. B ya? Mengamati pandangan. B. Yang mana, Bu? D, Bu. Auditif, visual dan kinestetik.
Iya, betul. Jawabannya adalah yang semuanya, Bude. Auditifnya ada, pendengaran, visualnya juga kita memandang ada, dan juga geraknya juga ada, kinestetiknya, Bu. Itu kan di ladang jagung siap dipanen, berarti kita juga memanen, Bu. Itu ya, luar biasa. Berarti yang mana, Bu? Semuanya. Semuanya. Yang D. Ya. Maunya Ya, itu luar tadi jawab, biasa. Bu. Nanti gimana Bu Ketut? Maunya tadi D dijawab. Ragu Oh lagi. iya, Bu Ketut ini kalau di dalam hati saya udah bisa dengar. Bu, saya teh yang D tadi juga melalui telepati. Oh iya betul, Bu Ketut betul. Pokoknya nggak akan ada lagi salah ya. Udah betul, udah selesai. Aduh Pak Andri gimana atuh ya? Ini temennya udah selesai lagi. Udah 2:30 Ibu dan Bapak. Padahal saya teh maunya lebih. Saya stop dulu ya sebentar. Ibu, kayaknya saya besok ke hari apa ya? Tanggal 20 ya Pak Andri, bukan saya. Nanti ada Bu Ina ya, sudah pernah ya sama Bu Ina? Belum. Belum? Bu Ina kemarin bukan Bu Ina? Bukan. Kemarin mah libur. Oh. Enggak, maksudnya itu. Pengajarnya siapa? Baru saya sama Bu Devi. Bu Ina. Bu Ina sudah? Bu Ina sudah? Iya. Bu Ina pernah. Pernah. Dan saya waktu hari pertama belum ikutan. Ada Besok hari tanggal 20 Bu nanti sama Bu Ina. Wah, beliau luar biasa juga ya. Bestie saya Bu sebetulnya. Ya Pak Dik ya. Pak Dik nih kalau saya sering ke Cisarua nih sudah melihat itu mah Bu Santi mah cara bestinya Bu Ina, cara memang ya Pak ya. Nanti kalau misalkan membutuhkan Ibu dan Bapak handphone atau identitas atau mau langsung nanti ke wilayah satuan pendidikan saya di SD Paku Haji, Bu dekat wisata kuda Bu, ke sana aja main. Ya, saya di sana Bu, tugasnya Ibu dan Bapak bisa main ke sana. Kalau memang ada waktu mangga ditunggu Bu di sana. Gitu. Kalau di sini kan susah ya Bu ya untuk bertegur sapa gitu. Nanti di sana dijajanin bakso Bu. Tenang Bu sama saya, asal jangan banyak aja Bu ya. Kesananya 2 orang, Bu Ketut juga gini ya, Bu Santi saya ke sana sendirian boleh. Bu Ketut aja yang dikasih bakso. Nanti hari berikutnya Bu Eva boleh gitu ya. Pak Dik nanti aja sama Bu Ina. Sama-sama Cisarua. Ya. Iya pasti Bu. Di sana baksonya luar biasa. Ibu, saya sebetulnya mau meninggalkan Ibu dan Bapak ini agak sedikit ini ya sedih ya Bu. Tapi saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Ibu lulus dengan nilai yang terbaik dan juga Ibu dan Bapak bisa tenang Bu, yang terpenting nyaman pada saat ujiannya gitu. Dan untuk kedepannya yang terpenting kita masih bersilaturahmi memanjangkan usia ya Pak Andri. Terima kasih banyak Pak Andri untuk hari ini. Sad story sebetulnya Pak Andri. Kalau bisa mah nanti kita bertemu kembali. Siap. Baik, terima kasih Bu Santi. 2 kali pertemuan yang luar biasa sekali dan Bu Santi. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya bisa berkenan ya dengan apa yang kami fasilitasi gitu. Meskipun memang tentunya sangat banyak sekali kekurangan dari kami ini. Namun ya mudah-mudahan kekurangan kami ini bukan menjadi sebuah penghalangan bagi kemajuan Ibu Bapak semuanya. Itu. Baik Ibu Bapak izin saya akhiri dulu.